Ya itu artinya partai politik itu nggak punya idealisme. Mereka hanya mikirkan perut aja. Siapa yang kira-kira menang, mereka ikut. Ya udah. Tapi bukannya partai politik memang seperti itu ya? Semua berdasarkan kepentingan, siapa dapat apa, kapan dan di mana begitu. Jadi wajar saja kalau mereka beranggapan oh ini akan berpotensi menang, ya sudah kita dukung gitu. Iya, itu nggak apa-apa untuk partai yang tidak berbasis Islam. Nah, kalau Anda mengkritik tadi partai yang berbasis Islam, kita ingat Pilpres kemarin, PKB nih kebetulan, partai yang juga mendukung Anda saat ini, dulu kan mendukung Rhoma Irama pada saat itu sebagai calon presiden. Tapi belakangan akhirnya bermanuver, kemudian akhirnya mendukung Pak Jokowi JK. Nah, Anda juga tidak khawatir kalau itu akan terjadi pada Anda nanti? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau akhirnya sesama pemimpin yang muslim nggak ada masalah. Jadi Anda hanya menggarisbawahi antara muslim dan non-muslim saja ya? Misalnya PKB mendukung, ya itu aja. Kita Kalau berbicara PKB mendukung Yusril, saya juga dukung PKB. Kita berbicara probabilitas jika seandainya politik ini kan semua berdasarkan kepentingan. Jika belakangan ternyata PKB mendukung Ahok, Anda menerimanya seperti apa, Bung Dhani? Ya, saya akan say goodbye kali sama PKB forever. Wah, say goodbye ke PKB forever. Karena PKB terbukti tidak punya kelamin ini. Nah, Anda sudah melihat ada indikasi itu belum? Bau-bau sih ada ya, bau-bau sih ada. Katanya sedang negosiasi dengan pengusaha di belakang Ahok lah. Nah, itu di bau-bau ini juga hasil apa? Anda berbicara dengan elit PKB sendiri atau hanya mendengar selentingan-selentingan saja? Elit PKB dan pengurus Ansor semuanya lah. Oh, berarti informasi Saya atau... ini kan di PKB kan termasuk senior. Ya artinya memang sudah ada ya aroma untuk mendukung ke arah Ahok. Ya mudah-mudahan aja harganya nggak cocok lah sehingga nggak jadi. Harga yang nggak cocoknya maksudnya apa nih? Ada mahar gitu. Ya kira-kira seperti itulah. Kalau Anda bayar mahar nggak, Mas Dhani? Saya enggak lah, orang saya nggak punya uang. Masa Ahmad Dhani nggak punya uang. Nah, ini yang Anda maksudkan tadi pengusaha di belakang Ahok ini siapa, Mas Dhani? Ada banyak lah, makanya saya pernah nge-tweet kan, Ahok ini kan sebenarnya biasa-biasa aja. Ahok ini biasa-biasa aja, yang hebat itu yang di belakangnya. Pengusaha-pengusaha besar itu, top-top semuanya. Tapi ini bukan tudingan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya? Ya, kalau diminta pertanggungjawaban ya boleh-boleh aja. Nah, Mas Dhani, tapi Anda tidak mencoba berkomunikasi dengan PKB, katakanlah protes itu kemarin sudah didukung sama PKB lewat Pak Marwan Jafar. Saya sengaja memang tidak ngeriwui Caimin. Biarin itu keputusannya di Caimin sendiri gitu. Nah, ini terakhir ini ada yang menarik dari tweet Anda juga. Anda mengatakan Pak Jokowi jangan ikut campur dalam pilkada, jangan memberikan dukungan kepada salah satu calon. Ini maksudnya siapa, Mas Dhani? Ya ke Ahok lah pastilah. Oh, saya jelas mencurigai begitu ya? seperti itu. Karena kan udah jelas, karena ketika ada partai yang mau mendukung seseorang di luar Ahok, langsung dihembuskan isu reshuffle misalnya. Mas Henry, Anda melihat se-obvious itu bahwa memang ada campur tangan ini? Seorang Dhani saja bisa melihat kalau ini seperti ini. Ya wajar saja kalau masyarakat berpikiran seperti itu bahwa... Udah jelas, karena kan Ya, lanjut. gimana, siapa yang mau ngomong? Oke, Mas.
Jadi gini, saya rasa sih wajar kalau misalnya masyarakat menduga bahwa ada campur tangan istana untuk dukungan pada Ahok. Karena kan memang Jokowi dan Ahok sangat dekat gitu kan. Tapi memang itu perlu dibuktikan lebih jauh, dan kalaupun ada pembuktiannya mungkin sudah ada gubernur baru juga gitu kan yang kepilih nanti. Nah tapi tadi yang menarik adalah waktu Mas Dhani bilang bahwa ini partai tidak ada jenis kelaminnya. Sebetulnya semua partai politik menurut saya jenis kelaminnya sama sih. Kekuasaan itu aja. Jadi memang dilihatnya ke arah kekuasaan. Nah ini yang masalahnya ini kan masih pagi-pagi sudah beberapa partai politik tuh mendukung yang katanya dia maju secara independen gitu. Tapi saya sendiri Mbak Anggi, Mas Bayu, saya meyakinkan bahwa, saya yakin sih pada diri saya bahwa nanti ujung-ujungnya Ahok itu tidak maju dari jalur independen gitu. Bisa jadi dia akan maju dari salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Karena dengan adanya case yang sekarang dihadapi, belum KTP adalah satu hal, tapi ada beberapa dugaan pelanggaran hukum juga yang dilakukan, maka mungkin akan sangat membutuhkan peran partai politik di sana. Dan saya juga nggak apa-apa juga kalau misalnya nanti Pak Ahok memutuskan maju dari partai politik, walaupun dia sudah jauh-jauh hari mendeklarasi bahwa dia maju dari independen. Tapi inilah politik, perubahan-perubahan itu juga nggak masalah. Dan terus kemudian ada pertanyaan, kalau sekarang Ahok sudah menunjuk Heru sebagai wakilnya, kemudian kalau dia maju dari partai politik nanti siapa wakilnya? Oh, bisa jadi nggak begitu ceritanya. Bisa jadi Pak Ahok masuk sebagai kader partai politik yang baru ini gitu kan. Ya Pak Ahok melakukan itu dengan ya sudah sering gitu melakukan itu. Tapi masih banyak perubahan yang bisa terjadi ya. Masih banyak perubahan terjadi. Hanya memang Jakarta ini sering menghadirkan kejutan, dan dalam sejarah pilkada langsung belum pernah ada incumbent yang 2 periode. Ahok ini elektabilitasnya tinggi, paling populer, jelas pastinya dia akan banyak disorot gitu ya. Tapi bukan berarti lawan-lawan yang lain belum punya habis kesempatannya. Baik, juga. Kita tunggu saja nanti. Tapi yang menarik itu janjinya Dhani tadi mengatakan say goodbye forever ke PKB kalau tiba-tiba PKB mendukung.